Misalkan Anda pakai database-nya hampir semua database manajemen sistem seperti Oracle, SQL, MySQL, bahkan Postgre itu menyediakan di dalamnya itu sebuah objek dengan nama view. Nah, view itu apa? View itu kalau diterjemahkan ini ya, bebasnya itu ya merupakan objek database yang fungsinya itu menyimpan query begitu. Menyimpan query. Misalkan gini nih, kita punya query select apa gitu dan seterusnya, di mana hasil dari perintah select tadi itu menghasilkan satu set tabel begitu ya, hasil dari query-nya. Nah ini kita simpan gitu, kita simpan seolah-olah nanti kita membuat semacam tabel virtual begitu, tabel virtual hasil dari perintah query select kita. Nah karena sudah kita simpan, maka untuk mengakses serangkaian perintah select tadi yang menghasilkan tabel gitu ya, kita cukup memanggil nama view-nya, kita tidak perlu memanggil perintah query select-nya secara lengkap tadi, begitu. Nah, mungkin langsung contoh ya, agar Anda punya gambaran begitu. Ini cukup sederhana, cuman sangat bermanfaat ya bagi proses pengembangan software kita, misalkan kalau kita menggunakan database. Sebentar ya, kita langsung contohkan aja di SQL Server kita, begitu. Sebentar ya. Nah, begini ya. Oke, kelihatan ya browsernya SQL Postgre-nya kelihatan atau masih slide? Sebentar. Terlihat, Bapak. Oke ya, baik. Nah, ini contohnya misalkan nih kita punya perintah ini select. Jadi misalkan ini nih, create view-nya ini saya copy paste dari slide-nya persis ya. Nah, ini create view-nya ini nggak saya jalankan. Saya menjalankan mulai select-nya. Jadi di sini kita menampilkan kolom customer ID dari tabel customer begitu ya, yang dijoinkan dengan tabel address, dijoinkan dengan tabel city dan dijoinkan dengan tabel country. Kolom yang ditampilkan adalah ID customer ya, kemudian nama depan dan nama belakang digabung dalam satu kolom, kolomnya dikasih alias name, lalu ada kolom alamat, postal kode pos ya, nomor telepon, nama kota, nama country, nama negara, kemudian ada satu kolom lagi yaitu dikasih kolom notes, di mana kolom notes ini tergantung dari kolom aktif bool-nya begitu, aktif boolean-nya. Kalau dia aktif, maka nanti isi kolom notes-nya diisi dengan tulisan aktif. Lalu kolom terakhir adalah apa nih? Store ID ya, store ID. Nah, query ini kan relatif cukup kompleks begitu karena ya kolom-kolomnya ada banyak yang ditampilkan, kemudian ini ya kita fokusnya ini mungkin agar membedakan. Nah, saya jauhkan dikit ya, potong dikit lah. Kita fokusnya ke perintah select. Dan kalau kita ini cukup kompleks karena pertama dia join-nya itu dengan lebih satu tabel ya, bahkan 4 tabel. Customer, address, city, country begitu kan dengan menggunakan masing-masing foreign key-nya. Kemudian kolomnya juga ada banyak yang ditampilkan begitu. Ada kolom customer ID, ada 2 kolom yang digabung dalam satu kolom gitu kan. Kemudian ada kolom yang apa nih dikasih semacam operasi logika begitu, tergantung isinya. Misalkan isinya boolean-nya true, maka nanti kolomnya muncul tulisan aktif ya. Nah, query ini cukup kompleks. Nah, kalau kita jalankan maka hasilnya kira-kira seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Yang tampil di bawah itu ya. Ada kolom ID, ada kolom name. Name ini merupakan gabungan dari 2 kolom gitu kan. Nah, query ini cukup kompleks. Nah, misalkan nih query ini seringkali muncul di aplikasi. Misalkan nih Anda bikin aplikasi dan seringkali membutuhkan query ini secara lengkap begitu untuk ditampilkan di aplikasi Anda. Anda misalkan membuat sistem informasi DVD rental kemudian ingin menampilkan data ini. Data yang sama persis kayak gini. Nah, query ini sering kali dibutuhkan dan kemudian query-nya cukup kompleks.
Nah, misalkan kalau Anda sebagai database engineer begitu, kemudian diminta oleh programmer front-end-nya, tolong dong bikin aplikasi yang menampilkan kolom-kolom ini. Nah, menghafalkan query sepanjang ini kan tentu tidak mudah gitu ya, tentu tidak mudah. Gampang Pak, di copy aja, ditaruh di notepad, nanti tinggal jalankan. Iya kalau filenya ada dan misalkan file teksnya nggak hilang gitu. Nah, maka kita kalau misalkan query sering kali muncul, kemudian sering kali diakses, dan query-nya cukup panjang dan kompleks, maka salah satu cara yang mudah memudahkan kita bisa membungkusnya ya dalam sebuah view begitu. Caranya bagaimana? Sintaks dari membuat view itu cukup sederhana, yaitu perintah create spasi view diikuti dengan nama view-nya. Ini nama view-nya ya, nama view. Kemudian S. Nah, nanti hasil dari query ini yang di dalam setelah perintah S ini AS ya, itu akan dibungkus dimasukkan dalam sebuah objek view dengan nama customer master begitu. Seolah-olah jadi kita punya tabel baru dengan nama customer master. Cuman catat ini bukan tabel tapi dia view. Nah, view itu tadi seperti tabel virtual ya. Kita seolah membuat tabel baru, seolah-olah ingat, seolah-olah kita membuat tabel baru dengan nama ini, di mana tabel ini disusun berdasarkan query ini. Nah, ini ketika kita jalankan, ini sudah saya jalankan. Ini kalau misalkan dijalankan lagi pasti error ya. Dan kita jalankan nih. Nah, sudah ada ya already access. Jadi misalkan kalau sudah ada, Anda bisa or replace. Jadi kalau sudah ada ya di replace aja begitu. Misalkan kita jalankan. Nah, Anda cek nanti kalau misalkan Anda pakai PG admin ya, di bagian view di sini ini adalah view-view yang sudah ada di database kita begitu. Karena kita menggunakan database rental ya. Kita menggunakan database DVD rental, nanti Anda lihat itu di strukturnya itu pada bagian skema, bagian public. Nah, dia dibedakan nih, dia tidak masuk dalam objek tabel, tapi dia masuk pada objek view. Kalau kita lihat, nah ini adalah view-view yang ada pada database kita. Kita lihat nih ada customer master ya. Nah, karena dia seolah-olah diperlakukan sebagai tabel, maka kita untuk mengaksesnya juga sama seperti kita mengakses sebuah tabel, yaitu pakai perintah select. Tampilkan semua kolom dari, nah biasanya kan ini nama tabel nih. Nah kita bisa juga menggunakan nama view-nya, yaitu customer master. Nah kalau customer master ini kan kalau dilihat dilihat di DVD-nya kan nggak ada tuh nama tabel itu. Adanya kan tabelnya ini nggak ada nama tabel customer master. Nah customer master ini dia sebagai view. Nah view itu merupakan seolah-olah tabel, maka kita mengaksesnya juga seperti mengakses sebuah tabel pakai perintah select. Tampilkan semua kolom dari tabel, dari apa gitu. Ini bisa tabel tidak via view. Maka kalau kita jalankan, nah, outputnya adalah sama persis seperti perintah select yang panjang ini, begitu. Nah, sehingga kita tidak perlu mengakses file perintah select panjang ini karena dia sudah dibungkus dalam sebuah view dengan nama customer master, maka kita cukup memanggilnya lewat nama view-nya saja seperti itu. Select bintang from customer master. Kita juga bisa mengakses beberapa kolom saja, mungkin tidak semua kolom begitu, misalkan name, kemudian misalkan notes ya. Nah, begini. Nah, juga bisa seperti itu, tidak semua kolom. Nah, itu kegunaan dari perintah view begitu. Karena di sini sudah ada beberapa view, saya nggak tahu di database Anda, kalau ini sih udah bawaan ya dari PG adminnya, mestinya di laptop Anda atau PC Anda juga sama. Anda bisa mengecek juga nih, wah kalau gitu saya ingin tahu dong, view ini isinya apa, misalkan select bintang from film list, seperti itu. Udah jalankan. Nah, oh ternyata isinya view film list itu kolom-kolomnya ini datanya. Misalnya pengen tahu nih, film list ini
kan sudah ada nih bawaannya. Dia kolom-kolom yang ada di sini diambil dari data mana saja ya. Anda bisa klik kanan begitu, bisa mana ya, dilihat pada skripnya begini, create skripnya seperti apa. Nah, nanti kelihatan tuh untuk membuat view film list ini kolom-kolomnya apa saja. Nah, gitu. Oh ternyata film list itu disusun pakai query ini ya, select film apa dan seterusnya. Nah kalau Anda lihat kan kompleks banget kan ya. Ini kan nggak kalau kita bikin kan Anda belum tentu hafal dengan query-nya. Nah, sehingga dengan view ini Anda cukup membuat sekali saja query-nya sesuai data yang diminta, kemudian dibungkus dalam sebuah view, maka nanti aksesnya cukup memanggil nama view-nya saja. Seperti itu kira-kira. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan mungkin sebelum lanjut. Ada bagian yang kurang jelas? Halo? Jelas ya? Cukup jelas, Pak. Oke. Nah, kalau misalkan, kalau gitu dong ya sama saja dengan tabel kan, view, ya, karena ya pada dasarnya dia mengakses tabel. Kira-kira kegunaannya apa ya? Kenapa pembuat software SQL ini sampai perlu membuat objek dengan nama view? Sama saja dia mengakses tabel. Nah, ini seringkali kita perlukan ketika misalkan kita dihadapkan, misalkan Anda berposisinya sebagai database engineer-nya begitu. Kemudian biasanya sih kalau kita membuat sebuah aplikasi gede itu, nah biasanya kan tim ya. Nanti dibagi-bagi tugas, mana yang bikin front end-nya, mana yang bikin back end-nya. Nah misalkan kalau di back end Anda diminta sebagai database engineer oleh programmer front end-nya, misalkan database-nya kompleks, gede, tabelnya ada banyak, kemudian si programmer ini nih, saya perlu informasi data ini nih. Nah, di mana data-data yang diminta itu diambil dari banyak tabel dengan menggunakan berbagai fungsi, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga muncul di aplikasinya. Nah, kalau Anda sebagai database engineer diminta kayak gitu, Anda bolak-balik ngakses query kayak gini kan tentu merepotkan. Nah, Anda bisa membuat view-nya saja sehingga nanti cukup view itu yang dipanggil. Nah, contohnya misalkan Anda kan punya akun sister ya. Nah, contohnya ini nih misalkan. Ini sister ini termasuk apa ya, sistem yang kompleks ya, kompleks. Nah, contohnya misalkan nih programmer webnya minta ke database engineer, aku perlu untuk fitur apa nih, daftar kelas, misalkan begitu, untuk fitur perkuliahan, untuk menampilkan data kelas, gitu ya. Fitur ini aku perlu, misalkan nih, programmer webnya, saya perlu informasi mata kuliah, saya perlu informasi SKS, kelas, program studi, jumlah peserta dan seterusnya. Nah, informasi yang diminta ini kan mustahil, biasanya kan nggak mungkin kita cukup select dari satu tabel saja, begitu kan? Mata kuliah, ini diambil dari tabel mata kuliah. SKS, mata kuliah kelas, ini diambil dari tabel sendiri. Program studi diambil dari tabel sendiri. Ini udah untuk menampilkan ini saja, ini mungkin join lebih dari mungkin 5 tabel. Gitu. Selain 5 tabel, Anda harus hafal nama tabelnya, gitu kan? Misalkan kalau nggak pakai view. Kemudian ada fungsi melibatkan fungsi agregat. Ini jumlah peserta ini kan hasil dari fungsi agregat ya. SKS dari fungsi jumlah kehadiran dari fungsi agregat gitu. Nah, query sedemikian kompleks ini di mana seringkali diakses dan cukup kompleks query-nya, maka ya cara paling mudah Anda bikin view-nya, kemudian view-nya itu isinya kolom-kolom ini, sehingga ketika programmer web-nya minta datanya, Anda cukup, Anda minta data itu, ini nih tinggal select bintang from nama view-nya apa, seperti itu. Anda cukup bikin query penyusunnya 1 kali, kemudian tinggal ya nama kolom yang diminta apa dimasukkan di view tersebut, begitu. Nah itu fungsi dari view, memudahkan apa ya, ya misalkan terdiri dari query yang kompleks begitu. Nah kira-kira itu fungsi dari view. Misalkan view-nya berubah nih, ternyata mana ya, misalkan ini nih customer master tadi.
ternyata suatu saat si programmer webnya ternyata ini nih kolom country nggak perlu ditampilkan gitu kan. Ya, Anda cukup mengedit di bagian view-nya saja begitu, diedit aja gitu misalkan, lalu disimpan lagi view-nya gitu. Maka nanti ketika diakses drop column from view. Oh, dia karena ada isinya ya, ada isinya. Misalkan ada tampilan karena ada datanya ya. Misalkan kalau Anda ingin rubah nama kolom, misalkan kalau isi kolom di drop nggak bisa ya. Tapi kalau misalkan Anda ingin merubah nama alias dan lain-lain, ya Anda cukup mengeditnya itu di bagian oh ini kok tumpuk ini. Di bagian ininya saja, di bagian view-nya saja, lalu di save lagi istilahnya begitu view-nya. Kemudian nanti programmernya itu cukup tahu ini nih, pokoknya kalau ingin data itu ini nama view-nya. Kalau ingin data tertentu ini nama view-nya, seperti itu. Nah, itu inti dari view sih. Nah, misalkan nih ya, kita bikin view lagi dari tabel, kita bikin view lagi, misalkan dari tabel select. Apa ya? Aktor. Nah, begitu. Oke, nah kita bikin view lagi, create view, misalkan my actor, my aktor, atau mungkin aktor view. Nah, gini mungkin ya. Nah gitu kan, create spasi view, spasi nama view-nya apa, create. Kalau misalkan Anda untuk, jangan-jangan nama view-nya udah ada nih, Anda tinggal menambahkan or replace, begitu. Nah begini, kemudian ini nama view-nya bebas, kemudian diikuti dengan S. Nah setelah S ini adalah query select pembentuk view tersebut. Misalkan select, kolomnya cuma ini ya, cuma 4 ya. Nggak apa-apa deh. First name from, nah begitu. Oke. Nah gini. Aksesnya tinggal memanggil nama view-nya saja. Select bintang from, apa nih tadi nama view-nya? Aktor view. Nah, begitu. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan. Nggak ada ya? Oke. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa view itu merupakan tabel virtual. Nah, ini kan yang kita akses ini kan merupakan view ya. Nama view, bukan tabelnya. Nah, misalkan nih di tabel aslinya, kita masukkan data baru, misalkan ini kita masukkan data baru ya. Misalkan insert into actor, misalkan kolomnya first name, last name, begitu. Values, siapa ya? Saya ambil salah satu nama mahasiswa ya. Viola.
Nah, begitu. Kita memasukkannya sekarang ke tabel aslinya ya, ke tabel aslinya. Semoga nggak salah. Nah, oke, masuk data baru deh. Nah, kita lihat nih di view-nya berpengaruh nggak gitu. Ada nggak? Ini kan kita insert into-nya kan masukkan data baru ke tabel aktor ya. Sedangkan tadi kita sudah membuat view ya dengan nama aktor view, di mana aktor view ini mengakses view aktor view ini mengakses tabel aktor. Nah, di sini kita memasukkan data baru ke tabel aktor. Apakah di view-nya otomatis terupdate? Nah, kalau kita lihat, ada nggak? Mestinya paling bawah ya. Nah, ternyata otomatis di view-nya ikut terupdate. Begitu. Jadi, misalkan data masternya, tanda petik ya, data penyusunnya itu berubah, maka ya istilahnya kita nggak perlu tahu gitu. Misalkan programmernya itu cukup mengaksesnya itu programmer webnya misalkan, ya aku butuh nama aktor nih gitu. Suatu saat ada aktor baru, ya tinggal dimasukkan, maka nanti view-nya otomatis mengikuti isi dari tabel penyusunnya, begitu. Di ini sangat memudahkan ketika query-nya kompleks begitu ya, sedangkan perintah select-nya itu sering diakses, kemudian seringkali ada update dan lain-lain gitu kan. Maka nanti untuk programmer front end-nya yang sering memanggil tabel itu, dia cukup kasih aja, kamu butuh data ini kan, ya sudah, ini nih view-nya. Nah, gitu. Tinggal select bintang from view ini gitu. Begitu. Nah, select di sini ya tentu saja ini ya, kita bisa menggunakan beberapa perintah select yang sudah kita pelajari. Anda bisa pakai join, Anda bisa pakai group by, Anda bisa pakai memanggil fungsi agregat, Anda bisa menggunakan operasi himpunan, dan lain-lain, di mana hasil dari query tadi bisa kita bungkus dalam sebuah view. Begitu. Ada pertanyaan mungkin dari sini? Nggak ada? Nah, kalau gitu saya tanya ya, misalkan nih, ini kan tadi udah nih, kita masukkan data barunya itu ke tabelnya ya. Bagaimana kalau sekarang kita memasukkannya itu ke view-nya? Insert into-nya itu bukan ke tabelnya, ya insert into-nya. Kita masukkan data barunya itu bukan ke tabel penyusunnya atau tabel aktor, tapi ke nama view-nya. Masukkan data baru ke view. Begitu. Kira-kira bisa nggak menurut Anda? Ada yang bisa punya jawabannya mungkin? Bisa nggak? Mungkin tidak, Pak. Mungkin tidak, Mas Dion ya? Iya, Pak. Oke. Kenapa kok nggak bisa? Kenapa? Karena tidak tertulis di tabelnya secara langsung. Karena aktor view itu kan mungkin membuat view berdasarkan tabel yang ada, yang dituju mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya hanya di view-nya saja, kemungkinan tidak bisa. Oke, jadi untuk memasukkan harus ke tabel asalnya ya? Iya, Pak. Oke, ditampung jawabannya. Ada yang punya pendapat lain mungkin? Atau udah nyoba-nyoba bahkan? Dari selain Mas Dion mungkin? Ada? Oke ya. Cara paling mudah, enaknya kuliah-kuliah teknis gini kan misalkan untuk proof of concept-nya kan kita tinggal coba ya. Kita tinggal coba, ternyata bisa. Oh, atau misalkan, ternyata nggak bisa gitu kan. Oke, kita coba aja sekarang. Ini azan, mungkin kita break sebentar ya, sambil nunggu azannya selesai. Baik, kita mulai. Kembali lagi ke topik apa tadi? View ya. Sekarang gimana itu tadi kalau kita insert data baru ke view, maka data baru ke tabel ya, maka otomatis view-nya ikut ke update. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memasukkannya itu ke view-nya gitu. Apakah bisa? Nah, sekarang kita coba insert into. Nah, ini masukkan ke aktor view ya.
Nah, tadi actor view kolomnya apa aja ya? Saya lupa ya. Select bintang from actor view. Kolomnya cuma satu ya, oke. Actor view nama kolomnya yaitu first name. Masukkan ke objek ini begitu, yaitu kolom first name. Apa yang dimasukkan? Values. Ini saya, nah ini mungkin agar memisahkan antara select dan insertnya ya. Values-nya misalkan tadi masih apa? Mas Dion ya? Dion, Pak. Dion Alif. Nah, gini. Oke ya, kita coba apakah bisa atau tidak. Kita coba. Nah, misalkan bisa, misalkan nggak bisa ya sudah berarti ini view memang sesuai namanya ya, view. Kita hanya bisa lihat, hanya bisa memview, nggak bisa merubah. Kalaupun bisa, nanti pertanyaannya apakah tabel penyusunnya apakah juga ikut terubah atau hanya di view-nya saja dia masukkan data baru. Nah, kita coba sekarang eksperimen. Nah, begitu ya. Apa nih? No value in column last name. Kita pakai last name ya. Oke, ternyata nggak bisa. Nah, di sini karena kalau kita baca pesan errornya, ternyata kalau kita memasukkan data baru, ya di sini kan isinya itu aktor view kan cuma diambil dari satu kolom saja ya, first name, gitu. Kemudian dimasukkan isi data ini. Nah, ternyata ditolak karena untuk memasukkan data baru, nah tiba-tiba ini nih last name. Nah, kok mintanya last name padahal di sini nggak ada last name ya. Nah, kenapa? Karena di tabel aktor kolom last name itu harus ada isinya seperti itu. Nah, secara tidak langsung berarti ada kaitannya. Gitu. Nggak bisa ya. Tapi sekarang kita eksperimen lagi. Bagaimana kalau sekarang kita bikin view lagi, di mana isi view-nya itu terdiri dari kolom first name dan last name, kemudian kita isi dua-duanya. Gitu. Apakah tetap ditolak atau tidak? Kita bikin view baru lagi. Create or replace view. Nah, namanya aktor view 2, misalkan begitu. Nah ini kita bikin sama persis, tapi tambahkan satu kolom baru begitu. First name, last name ya. Last name ya. Nama kolomnya last name enggak? Oke, last name. Jadi terdiri dari 2 kolom begitu. Nah, kita cek sekarang. Select bintang from aktor view 2. Oke, kita lihat. Oke, jalan ya. Nah, sekarang kita masukkan data baru ke aktor view 2 begitu. Di mana aktor view, kalau ini kan satu kolom aja nih, first name. Kita masukkan data baru dan ditolak karena dia minta last name juga gitu. Oke, kita penuhi misalkan. Insert into, masukkan data baru ke aktor view 2 begitu. Kolom first name, last name, values. Nah, values-nya sekarang tadi misalkan nih first name-nya Dion, kemudian last name-nya Alif. Ini ya, sekarang kita masukkannya ke view. Di dalam view ada 2 kolom. Ada 2 kolom begitu. Kita coba. Nah, ternyata bisa nih masuk. Ya, nggak error ya, bisa. Tapi pertanyaan berikutnya, dia ini masuknya ke view-nya saja atau otomatis data penyusunnya ikut berubah? Nah, kita cek di view-nya dulu. Kita cek di view-nya dulu, mestinya masuk ya, karena tadi kan hasil insert-nya masuk tuh. Mana nih? Nah, masuk ya. Tapi ini hasil dari view ya. View, bukan dari tabel aktor nih. Dion Ali. Masuk ke view-nya. Sekarang apakah ke tabel penyusunnya juga masuk? Nah, kita coba. Select bintang from aktor. Menurut Mas Dion masuk atau enggak? Kira-kira.
Atau nggak tahu? Atau kita coba aja? Tidak, Pak. Tidak masuk, Pak. Nggak masuk ya. Ya, oke, kita tes ya. Ini sekarang kita select bintangnya from aktor nih. Kalau tadi kan aktor view nih. Ternyata masuk ya. Sekarang select bintang from aktor. Oke. Kita mestinya di bawah sendiri ya. Data paling baru. Mana nih? Oh, banyak sekali ya datanya ya. Nah, kalau kita lihat, ternyata ada. Begitu. Datanya masuk di tabel penyusunnya. Begitu. Jadi begitu, Mas Dion. Ngakses tabel penyusun juga bisa lewat view-nya. Ngakses itu maksudnya select. Pakai select ya, pakai update bisa, pakai delete bisa, pakai insert bisa. Begitu. Bisa jawab. Apakah bisa lewat view? Jawabannya bisa. Begitu. Nah, sekarang kita bikin view lagi nih. Kita bikin view lagi. Ini kan masih sederhana ya view-nya, hanya mengambil dari satu tabel, kemudian 2 kolom. Bagaimana kalau kita mengambil dari lebih dari satu tabel misalkan? Mana ya contohnya ya? Kita pakai tabel. Nah ini misalkan ini ya, inventory ya. Inventory ini dari tabel inventory dan film. Oke. Sekarang kita bikin view lagi, lalu kita lakukan eksperimen yang sama, memasukkan memasukkan data baru ke view. Create or replace view. Ini saya sekarang ngambilnya itu inventory ID. Ini kan film ID kita ganti dengan nama film. Kemudian store ID tetap aja gitu, mungkin last update. Mungkin ini nanti kita ganti film ID jadi nama film di mana diambil dari tabel filmnya, dijoinkan. Berarti nama view-nya katakanlah inventory view begitu. Nah, di sini select from inventory join. Nah, ini kan kita pengennya kolom film ID ini nanti diganti dengan judul film ya, berarti dijoinkan dengan tabel film begitu. Join film F on, pakai using juga boleh ya. Saya sudah terbiasa pakai ini ya, sintaks join-nya pakai perintah kayak gini. Film ID dan film ID ya. Jadi on i.film ID sama dengan f.film ini film ID ya. Film underscore ID. f.film underscore ID. Ya, diminta adalah inventory ID dan kolom kedua f.title. Nah, misalkan begini. Nah, ini kita tes dulu ya perintah select-nya sebelum kita bikin view-nya. Oke, jalan. Nah, kita buat view-nya. Oke, jalan. Kita cek view-nya. Select bintang from inventory view. Oke ya. Ini view-nya. Nah, sekarang kita lakukan eksperimen. Sekarang nih, tadi kan kita udah eksperimen nih. Kita masukkan data baru ke view, masuk, baik di view-nya masuk, di tabel penyusunnya masuk. Nah, sekarang kita bikin view lagi. Kita sekarang eksperimen memasukkan data baru ke view-nya. Insert into inventory view, begitu. Kolom inventory inventory ID, title, karena nama kolomnya title ya. Values, misalkan ini ID terakhir berapa ya?
458 values-nya misalkan Avenger. Nah, gini, kita coba apakah datanya masuk atau tidak. Nah, kalau begini tidak. Nah, kalau ini tidak ya. Jadi kalau ada error itu dibaca ya. Jadi ternyata tidak bisa. Loh, tadi bisa, sekarang kok tidak bisa. Kenapa? Apa yang membuat tidak bisa? Nah, ternyata ini. Jadi dia tidak bisa apa ya kalimatnya itu yang lebih dari satu tabel begitu. View that do not select from a single tabel or a view not automatically updatable. Kenapa alasannya? Karena view-nya ini bukan dari single table. View penyusun tabel penyusun view ini dia lebih dari satu tabel. Tabel inventory dan tabel film. Ketika sebuah view disusun lebih dari satu tabel, maka ketika kita memasukkan data baru ke view tersebut, maka tidak bisa seperti itu. Nah, ini berbeda dengan view yang sebelumnya. Ini bisa karena tabel penyusunnya cuma satu, yaitu tabel aktor saja. Begitu. Tabelnya cuma satu, sehingga ketika kita memasukkan data baru ke view tersebut, karena tabelnya cuma satu, ya dia bisa masuk ke view-nya bisa, ya ke tabel penyusunnya bisa, begitu. Nah, ini kasih hints ya. Untuk memasukkan data baru ke view, ya gunakan perintah instead of insert trigger. Nah, ini nanti ada penjelasannya ya. Atau penjelasannya ini perintah trigger ini di pertemuan berikutnya. Kira-kira begitu. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalau pertanyaan, misalkan nih, kita bikin view, kemudian view-nya itu hanya terdiri dari satu tabel, begitu. Apakah bisa memasukkan data? Nah, kita udah eksperimen, ternyata bisa, begitu. Ketika view-nya penyusunnya nggak bisa, penyusunnya lebih dari satu tabel, maka kita masukkan data baru ke view, maka ditolak seperti itu. Nah, kira-kira begitu ya. Mungkin ada pertanyaan dari sini? Mungkin bisa ini ya tadi terkait ini tadi ya memasukkan data baru. Kita coba lagi deh sekarang. Select bintang ke bagaimana kalau tabelnya cuma satu, tapi ada klausa yang lain Pak, semacam fungsi agregat atau misalkan ada klausa where-nya. Nah kita coba aja ya. Tabelnya penyusunnya cuma satu nih, misalkan tabel apa ya? Tabel Oke, tabel payment deh, ya, tabel payment nih. Select bintang from payment. Nah, gini ya. Select bintang from payment. Nah, sekarang kita bikin select. Nah, ini nih, kita pakai fungsi agregat sekarang ya. Select customer ID, begitu. Kemudian sum. Tampilkan ID customer dan total jumlah amount yang sudah transaksi yang sudah dilakukan ya, sum amount begitu from payment. Nah, ini tabel penyusunnya cuma satu ya. Apa nih? Oh, group by-nya lupa ya. Group by customer ID. Nah, ini ya customer ID totalnya sekian, customer ID ini totalnya sekian dan seterusnya ya. Nah, ini kita bungkus dalam sebuah view, create view apa nih? Customer view 01 misalkan atau satu lah ya. S. Nah, gini. Nah, kita jalankan. Oke. Ini tabel penyusunnya cuma satu, tapi di dalamnya ada fungsi agregat begitu. Select bintang from choose customer view 1. Nah, kita jalankan. Nah, ini kan ya. Sekarang kita coba masukkan data baru. Insert into, nah gini kan, insert into customer view 1, customer ID, sum, begitu.
values, misalkan berapa ya? Angka paling gede lah, 9999, misalkan 9999. Nah, gitu ya. Kita masukkan data baru ke view, di mana view ini sama yang tadi, satu tabel, cuman ada fungsi agregatnya dan ada perintah group by-nya. Nah, kalau kita jalankan, maka tidak bisa begitu. Nah, nggak bisa, kenapa? Nah, ini sudah dikasihin sama dia, kasih petunjuk. View yang mengandung perintah group by tidak bisa entah di-update, entah di-delete. Update table ini maksudnya kan update itu kan bisa di-delete datanya, bisa ditambahi, bisa dirubah. Seperti itu. Nah, ini berarti, oh ternyata ketika view itu disusun dari satu tabel, tadi bisa, tapi kalau satu tabel dia ada fungsi agregat, ada group by, dia enggak bisa. Begitu. Seperti itu ya. Nggak bisa masukkan data baru. Apakah bisa masukkan data baru ke view? Bisa, tapi ada beberapa notes, ada catatan. Query-nya itu query yang terdiri, query penyusunnya itu hanya diambil dari satu tabel, dan tidak ada fungsi agregat, tidak ada perintah group by, begitu. Untuk menjawab pertanyaan apakah bisa masukkan data baru lewat view, bisa. Gitu. Tapi itu tadi ada beberapa syarat. Atau misalkan ini, Pak, nggak ada group by dan lain-lain, tapi ada perintah where-nya, ada apa ya? Ada klausa where-nya, begitu. Misalkan ini nih, misalkan kita kasih where gitu ya. Select bintang from payment. Nah, kita kasih tambahan where, di mana apa nih? Oke deh, di mana rental atau customer ID deh. Where customer ID sama dengan 341. Ya. Oke, ada dua baris yang customer ID-nya 341. Nah, sekarang kita bungkus dalam sebuah view. Create view or replace ya. Create or replace view dengan nama customer view 2 gitu. S. Nah, ini ya. Kita jalankan. Oke, sekarang kita akses. Select bintang from customer view 2. Jalan ya. Yang hanya sama persis dengan query penyusunnya. Nah, sekarang kita masukkan data baru nih. Insert into customer. Wah, ini kolomnya ada banyak nih. Semoga not ada yang not null ya. Enggak apa-apa. Misalkan apa ya? Customer ID. Yang payment ID mestinya primary key, dia auto increment, jadi kita nggak perlu masukkan. Kemudian staff ID. Kemudian apa nih? Rental ID. Kemudian amount. Values. Nilainya dimasukkan, customer ID. Nah, ini kan view ini itu kan hanya menampilkan dengan customer ID 341 ya. Jadi kita buat persisnya. Sekarang 341 juga nih, 341. Sorry, 341, staff ID 2, rental ID berapa ya? 1520 deh, sama kayak data atasnya ya. Mungkin amount-nya mungkin agak banyak, 999. Semoga ini 0 bisa ya, yang kolom payment date itu. Oh, harus ada not 0. Oke deh, kita isi juga. Copy bisa nggak nih?
Kita copy. Nah, gini ya. Oke. Oh, ini amount, berarti ini diisi dengan payment. Kita tes. Syntax error. Oh, masukkan tanggalnya nggak boleh kayak gitu ya. Oke, syntax error, bukan karena not null tadi. Nah, masuk ya. Nah, ini masuk ternyata. Jadi, kita bisa masukkan data. Nah, ini tapi syaratnya ya tadi satu tabel. Nah, tapi ini where customer ID 341. Nah, di penyusun query view-nya itu ada ini nih 341. Nah, kita masukkan data baru yang value-nya 341 ya. Sorry, value untuk customer ID-nya 341. Kita cek di tabel di view-nya mestinya masuk ya. Yang 9999 ini mestinya ada nih. Nah, di view-nya masuk. Kemudian kita cek di tabel penyusunnya. Select bintang from apa nih tadi payment ya, payment. Nah, payment. Di tabel penyusunnya apakah masuk? Nah, mestinya masuk sih. Nah, ini aja dah ya. Kebanyakan. Ini ngambilnya dari bukan dari view ya, tapi dari tabel penyusunnya. Nah, di tabel penyusunnya juga masuk seperti itu. Nah, semoga kebayang. Jadi view itu memang tabel virtual begitu. Jadi ada beberapa kondisi kita bisa mengubah datanya lewat view. Ya. Jadi apa saja berarti? Dia hanya dari satu tabel, tidak ada fungsi agregat, tidak ada perintah group by. Apakah perintah where bisa? Nah, ini udah eksperimen, ternyata bisa. Tapi ini ya, yang dimasukkan untuk value-nya 341. Bagaimana kalau kita memasukkan ke view yang barusan kita buat, tapi sekarang bukan 341, tapi misalkan 342. Masuk enggak nih? Kita cek. Ternyata tetap masuk ya. Kita cek di view-nya. Kalau kita dicek view-nya, nggak ada data tersebut. 342 nggak ada ya. Nggak ada. Kita cek di tabel penyusunnya. Kita cek di tabel penyusunnya. Aduh, ini mestinya order by. Karena datanya terlalu banyak, scroll ke bawah ya. Date scanning. Oh, kita tadi bukan dari situ ya, bukan dari date-nya. Sorry. Order day. Nah, ini. Masuk ya. Ini tadi memasukkan, ini kan kita masukkannya ngentry datanya lewat view ya, insert into customer view. Seperti itu. Di view-nya nggak ada. Kenapa di view-nya nggak muncul? Ya karena view-nya mintanya ini kan ada syarat yang customer ID-nya 341. Di view-nya nggak ada, kita memasukkannya lewat view ini. Ketika kita select view-nya, nggak ada datanya, tapi di data asalnya ada. Begitu. Nah, seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan dari sini? Nah, tentu saja kan ini kita agak berbahaya ya kalau kita mestinya dari segi keamanan kan oh kalau gitu karena dia bisa memasukkan. Oh ya, ada pertanyaan mungkin? Nggak ada. Nah, ini berbahaya, cukup berbahaya karena oh kalau gitu bisa masukkan data baru dong lewat view. Nah, artinya wong view-nya kan mintanya 341, mestinya ya ini saja ditampilkan dan tidak bisa apa namanya? Tidak bisa memasukkan data baru yang selain ini begitu.
Kalau kita masukkan data baru yang ID-nya 342, mestinya nggak boleh lewat view. Ya, karena view-nya hanya bisa mengakses yang ID-nya 341. Nah, untuk mencegah itu, Anda bisa menambahkan perintah with check. Kalau nggak salah gini ya, with check option. Nah, begini. Kita masukkan. Nah, begitu. Ada tambahan ini sekarang. We check option. Sekarang kita masukkan data baru lagi ini. 342 ke view yang barusan kita edit tadi. Customer view 2. Kita masukkan. Nah, sekarang nggak bisa. Tadi bisa ini ya. Data barunya bisa nih 342. Sekarang nggak bisa. Karena apa? Karena ada ini. Ya, kita masuk ke ini nih. Kita bikin rules dengan ini nih, with check option. Kenapa nggak bisa? View itu dibuat hanya untuk yang customer ID-nya 341. Sehingga ketika kita masukkan data baru dengan ID 342, itu ditolak. Begitu. Karena view itu hanya khusus untuk customer ID 341. Seperti itu. Bagaimana kalau sekarang insert intonya pakai 341, Pak? Nah, kita coba aja. Angkanya ganti 1. Nah, overflow. Oh, ini angkanya kegedean. Kita bikin angkanya mungkin terlalu besar. Misalkan Bapak ya. 888 deh. 888. Nah, masuk. Nah, tetap ini bisa masuk karena ini sesuai dengan view-nya tadi. View-nya kan mintanya untuk customer yang 341 aja ID-nya nih. Karena di sini dimasukkan customer ID 341, masuk dia begitu. Datanya masuk. Kalau kita cek ke ininya mestinya ada ya. Mungkin ada gitu. Mana nih? Nah, ini 88 masuk. Nah, ini fungsi recheck option ya. Dilihat nih, dibikin customer view, select bintang from payment, where customer ID 341. Artinya apa? Nah, yang ditampilkan yang customer ID-nya 341. Kita kasih we check option. Nah, dengan ada we check option ini, ketika dia hendak mengakses view-nya, menambahkan data baru yang tidak sesuai dengan kondisi ini, customer ID 341, contohnya kita masukkan data baru dengan customer ID 342, itu dia ditolak. Begitu. Dia nggak bisa masuk datanya. Namun kalau kita hendak memasukkan data baru yang memenuhi kondisi di view-nya di sini, yaitu customer ID-nya 341, ya berarti dia bisa dimasukkan. Gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, bisa dirangkum nggak kira-kira? Berarti view itu lewat view kita bisa memasukkan data baru. Namun ada beberapa catatan tadi ya. Apa saja catatannya? Dia hanya terdiri dari satu tabel view-nya. Kemudian apa tadi? Tidak ada fungsi agregat, tidak ada group by, tidak ada apa lagi? Lebih dari satu tabel. Kemudian jika ada perintah where-nya, untuk mencegah yang tidak sesuai dengan klausa where-nya, kita bisa menambahkan with checks option. Kira-kira begitu untuk view. Oke, mungkin begitu. Ada pertanyaan atau ada bagian yang kurang jelas mungkin dari contoh-contoh ini? Cukup jelas ya? Saya pikir mudah sih ya. Jadi view konsepnya seperti itu, dia tabel virtual, di mana kita seolah-olah membuat tabel baru yang disusun dari sesuai dengan perintah select yang menyusun query tersebut. Nah, jadi kita buat view dengan nama ini, di mana view ini disusun berdasarkan hasil query ini. Gitu. Nah, seperti itu ya. Sehingga nanti misalkan jika ada soal apa ya kuis atau yang buatlah view untuk menampilkan data ini gitu. Itu sama saja kita membuat perintah select apa tadi gitu ya sesuai kriterianya tadi. Kemudian di baris atasnya kita tinggal menambahkan perintah create or replace view tadi. Karena pada dasarnya ketika kita memanggil view ini, kita seolah-olah memanggil query ini seperti itu. Mungkin begitu ya. Oke, mungkin teman-teman ada berapa orang ini? 30 sekian orang mungkin ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan? Cukup?
Oke, ya kalau gitu ya karena tidak pertanyaan dan tidak ada respon ya saya anggap sudah paham semua begitu. Semoga bermanfaat. Misalkan kalau Anda ada yang kurang jelas, misalkan di forum ini mungkin sungkan atau gimana, ya silakan tanya di luar forum juga nggak apa-apa, selama bisa kita jawab nanti kita jawab ya. Itu saja dari saya. Jangan lupa belajar begitu karena kalau dilihat dari kuisnya tampaknya kuis 1 ya ada sih yang bagus, cuman yang kurang bagus juga lebih banyak begitu. Jadi harapannya untuk kuis-kuis berikutnya hasilnya juga lebih memuaskan. Itu saja dari saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bapak. wabarakatuh. Selamat siang, Pak.